pagi 6:30 tanya SCA Cimahi 6:30 ya. Jadi berangkat ya jam 6 kurang malah harus berangkat. Untung sekarang sudah ada lagi tempat itu. Puji Tuhan. Saat ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul awas ada perangkap iblis, perangkap setan. Ya, itu judul khotbah hari ini. Oke, kita baca 2 Timotius pasal 2. 2 Timotius pasal 2 ayatnya yang ke-26. 2 Timotius pasal 2 ayat 26. Mari kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada dosa. Haleluya. Siapa itu iblis? Siapa itu setan? Mari kita lihat. Bapak Ibu kenal nggak sama dia? Kenal nggak sama iblis? Hah? Nggak kenal ya? Tahu nggak siapa itu iblis? Tahu? Siapa? Iblis setan. Setan siapa? Iblis belum balik. Ya. Ada seorang ahli perang dari Tiongkok namanya Sun Tzu. Dia menulis buku yang terkenal, gak hanya dipakai zaman baheula, zaman sekarang pun masih kepakai. Judulnya The Art of War, seni berperang. Jadi dia mengatakan begini, kenalilah dirimu, kenalilah musuhmu atau lawanmu, maka engkau akan menang dalam 100 kali pertempuran. Artinya nggak pernah kalah. 1 kali pun nggak pernah kalah dalam 100 kali pertempuran. Rahasianya adalah kenali siapa? Dirimu sendiri. Setelah itu, kenalilah lawanmu atau musuhmu. Kalau engkau lakukan 2 hal ini, maka engkau nggak akan pernah kalah dalam 100 kali. Apa artinya? Apa maksud? Secara sederhana begini. Kalau kamu tahu bahwa dirimu lemah, terus lawanmu kuat, maka bertempur nggak? Berperang nggak? Tidak. Sebab kalau udah tahu dirinya lemah, lawannya kuat, maksa bertempur, menang atau kalah? Kalah. Tapi ada orang, udah tahu dianya nggak bakal menang, tetap aja kekeh. Bahasa Jermannya apa ini? Kekeh. Ngotot. Saya bertempur, bertempur. Bonyok nggak? Bonyok. Dulu zaman tahun 70, 80, Bapak Ibu tahu nggak nama Muhammad Ali? Tahu? Siapa itu? Petinju. Waktu itu, kita umur berapa waktu itu ya? Masih belasan tahun. Kalau Muhammad Ali lagi bertanding, kota sepi. Pada ngapain? Nonton. Ya, waktu itu masih hitam putih ya. Masih hitam putih. Pokoknya kalau Muhammad Ali bertanding, semua kegiatan berhenti. Ngapain? Nonton. Ya, begitu hebat ya waktu zaman-zaman Muhammad Ali dulu ya. Kemudian diteruskan oleh siapa? Mike Tyson. Oh, mereka adalah petinju kelas.
Di tinju itu ada yang paling bawah, kelas A apa namanya ya, kelas layang, kelas bulu, kelas welter, welter ringan, berat ringan, macam-macam. Jadi semuanya ditentukan oleh berat badan. Jadi nggak boleh yang berat badannya 50 kilo melawan yang 90 kilo. Nggak boleh. Ya bukannya kalah, bonyok. Ya, coba kalau si ini bulat lawan anak umur 7 tahun. Siapa yang menang? Hah? Oh, pasti menang. Si ini lawannya imbang nggak? Ya nggak imbang. Nah, jadi harus lawan yang seimbang. Ya, kalau nggak seimbang, jangan coba-coba berani melawan. Pasti kalah dan kalahnya habis-habisan. Ya, nah, itu rahasia bisa menang dalam 100 kali pertempuran. Apa itu? Kenali dirimu, kenali lawanmu, musuhmu, maka engkau akan menang dalam 100 kali pertempuran. Yang pertama tadi, kalau tahu kita lemah, kita tahu musuh kuat, jangan berperang. Nggak menang, tapi juga tidak kalah. Nah, itu strateginya. Sebaliknya, kalau kamu tahu dirimu kuat, lawanmu lemah, perang nggak? Perang. Menang atau kalah? Hah? Itu kurang lebih isi buku, ya masih banyak lagi. Tapi itu yang paling terkenal. Kenali dirimu, kenali lawanmu, maka akan menang dalam 100 kali. Nah, tentang iblis. Jarang orang khotbah tentang iblis ya. Benar nggak? Soal berkat banyak nggak? Soal kemajuan, kesuksesan, kemakmuran banyak nggak? Wah, tapi soal iblis takut ya. Saya buka kembali catatan saya. Ternyata 11 Agustus 2024 saya pernah khotbah juga tentang iblis di tempat. Jadi 1 tahun kemudian, sekarang di bulan Agustus tanggal 24, hanya beda hari, saya khotbah lagi tentang iblis. Kenapa? Nah, jangan apa ya? Jangan jangan ngomong soal iblis lah, Pak Mali, nggak bagus. Kita kan orang Kristen, masa ngomong tentang iblis? Oh, tadi jurus yang dipakai, kenali dirimu, kenali iblis lawan kita bukan? Siapa yang berteman dengan iblis? Siapa yang bermusuhan dengan iblis? Itu musuh kita, itu lawan kita. Jadi kalau kita mau menang lawan iblis, caranya apa? Kenali diri kita, kenali si iblis, maka kita akan menang dalam 100 kali pertempuran. Iblis tidak akan pernah menang melawan kita. Amin. Amin. Jangan dikit-dikit, belum berperang, lihat iblis saja udah kabur, ketakutan. Kenapa? Ada iblis. Jangan takut sama iblis. Iblis harus takut sama kita. Betul? Oke. Siapa itu iblis? Mari kita lihat. Yesaya 14 ayat 12 sampai 15. Yesaya 14 ayat 12 sampai 15. Yesaya 14 ayat 12 sampai 15. Saya baca 12, Bapak Ibu baca 13 ya. Oke, saya udah baca duluan ayat 12. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Yuk, 13. Engkau dalam hatimu hendak ke langit, mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Ayat 14. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. 15 sama-sama. Sebaliknya,
ke dalam dunia orang mati, engkau diturunkan di tempat yang paling dalam di liang kubur. Siapa itu iblis? Adalah malaikat yang mau menyamai. Ya, oke. Itu pertama, dan kedua mari kita baca Wahyu 12. Wahyu 12. Ayat 3, ayat 4, dan ayat 7 sampai 9. Ayo kita baca sama-sama. Wahyu 12, ayat 3 dan 4. 1, 2, 3. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit. Dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10. Dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. 7 sampai 9. Maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Dan naga besar itu, si ular tua, yang disebut apa? Iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat. Jadi siapa itu iblis? Adalah malaikat yang memberontak, yang mau menyamai Tuhan. Bisa menang lawan Tuhan nggak? Tidak. Ini nggak pakai jurusnya Sun Tzu. Malaikat nggak lihat dia siapa, nggak lihat Tuhan siapa. Nekat aja berperang, mau berontak, mau menyamai Tuhan. Ternyata kalah. Nanti ya. Ya, kalau naga yang dikenal sekarang disebut ular naga, ya ada gambar-gambarnya begitu kan? Nah, itu adalah ya sudah dijawab ya. Oke, baik. Jadi iblis adalah malaikat yang memberontak, yang mau menyamai Tuhan dan akhirnya menang lawan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, ada nggak selain malaikat manusia yang berani lawan Tuhan? Ada nggak? Ada ya. Coba ini udah belajar ya bahwa malaikat punya kuasa nggak? Kita punya kuasa nggak? Punya nggak? Dibanding malaikat kita mana lebih berkuasa? Hah? Malaikat. Malaikat aja dekat dengan Tuhan, sehari-harinya bersama dengan Tuhan. Nggak menang lawan Tuhan. Nggak menang. Kita manusia mau lawan Tuhan, bonyok kita. Tahu bonyok? Babak belur. Kalau buah, mau mangga, apalagi pepaya. Kalau jatuh gimana? Itu bonyok. Sudah bonyok, diginiin lagi. Jadi apa namanya? Bonyok banget. Ya. Habislah, hancur lebur lah. Babak belur. Kalau kita berani melawan Tuhan. Jadi jangan sekali-kali ya berani melawan Tuhan. Sikat langsung. Jangankan melawan Tuhan. Kurang ajar aja sama Tuhan. Nah kita suka kurang ajar nggak sama Tuhan? Kadang-kadang gitu ya. Sadar nggak sadar kadang-kadang udah kurang ajar sama Tuhan. Nggak sengaja. Tapi sering. Bilang nggak sengaja, tapi sering. Ayo
bertobat. Jangan bikin sakit hati Tuhan. Jangan pancing-pancing kemarahan Tuhan. Berat, ya. Bahaya, bahaya. Oke, itu yang pertama. Malaikat yang memberontak dan mau menyaingi Tuhan, mau menyamakan diri dengan Tuhan, habis. Pelajaran yang kita dapat, semua yang namanya pemberontak itu datangnya dari mana? Apalagi berontak kepada pemerintah yang sah. Jangan sekali-kali, jangan sekali-kali dukung. Mau apapun dia, mau partai dia, mau ormas dia, mau apa segala macam yang mau berontak sama pemerintah yang sah, jangan sekali-kali. Jangan sekali. Oke, yang kedua kita buka Yohanes 8 ayat 44. Siapa itu iblis? Yohanes 8 ayat 44. Oke, Yohanes 8 ayat 44. Mari kita baca bersama-sama ayat 44-nya. 1, 2, 3. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala pendusta. Jadi ada satu rumus begini. Apa yang iblis bilang, maka yang benar itu adalah kebalikannya. Nah, sekali lagi, bapak pendusta itu adalah iblis. Bapak pembohong itu adalah iblis. Karena itu, apa yang diucapkan oleh iblis itu tidak benar. Yang benar adalah kebalikannya. Jadi kok iblis bilang, ini baik, berarti sebenarnya itu tidak. Ya. Maka engkau akan sama dengan Tuhan. Oh, ayo. Di Kejadian pasal 3. Ya, Kejadian 3. Awas, ini tipu muslihat. Manis di bibir. Ya. Tapi pahit di hati. Kejadian 3 ayat 4 dan 5. Kejadian 3 ayat 4 dan 5. Cari kejadian gampang kan? Di depan atau di tengah atau di belakang? Di depan. Kejadian pasal 3 ayat 4 dan 5. 1, 2, 3. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Nah, kalau iblis tadi rumusnya kan, apa yang dia bilang itu adalah bohong. Kebalikannya yang benar kan? Nah, kalau dia bilang, sekali-kali kamu tidak akan mati. Jadi yang benar itu apa? Mati. Itu dia rumusnya. Ya. Ayat 5. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Betul enggak? Bohong. Ya. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Itulah kebohongan, tipuan si dulu. Kalau orang menggambarkan iblis, setan, hantu, itu bagaimana? Seram, ngeri, menakutkan. Benar apa betul? Belum belum ketemu setan aja udah gimana rasanya? Ya. 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 Itulah iblis. Itulah iblis. Jadi, kalau ketemu manusia yang suka memutarbalikkan kata-kata, dia bukan.
Dia tetap manusia, tetapi di dalamnya ada ya. Jadi jangan sampai iblis masuk dalam apa? Pikiran, dalam hati kita. Sehingga kita tetap manusia, tapi kelakuan seperti oke, tadi saya bilang, kalau dulu iblis, setan, hantu itu ini kan gambarkan dengan serem. Ya, apa? Kalau pergi ke alun-alun, ada pocong, kemudian ada apa lagi? Suster ngesot, terus ada apa? Dracula, semuanya serem. Tapi kalau begitu orang nggak berani dekat-dekat sama iblis. Maka zaman-zaman sekarang iblis datang lewat apa? Lewat uang. Siapa yang nggak suka sama uang? Suka semua. Semua suka sama uang. Ya. Dia datang dalam bentuk uang. Dia bentuknya perempuan cantik. Iya, cowok-cowok yang ganteng, gak peot-peot. Orang tertarik, gak sadar bahwa itu adalah perangkap si. Waspadalah, waspadalah. Ya, waspadalah, waspadalah. Kata siapa itu? Bukan, kata Bang Nabi. Jadi iblis adalah bapak pembohong. Dia bilang nanti begini, nanti begitu, semuanya bohong. Itulah iblis. Yang mau menyamai Tuhan. Yang suka bohong sana, bohong sini. Sehingga akhirnya kita bikin satu istilah. Istilahnya tisani. Tisani. Singkatannya apa? Kepanjangannya tipu sana. Tipu sana, tipu sini. Di mana-mana kerjanya dusta, nipu, bohong. Apa tugas iblis? Kita harus tahu. Ini tugas iblis. Dan yang luar biasanya, iblis itu kerjanya selalu lembut. Kita dikit-dikit istirahat. Capek, istirahat dulu. Duduk dulu. Minum dulu. Makan dulu. Udah makan apa? Ngantuk. Tidur dulu. Iblis nggak pernah istirahat. Dia kerja terus, dia kerja terus, dia lembur, lembur, lembur. Ya, itulah. Ya, oke, baik. Buka Zakaria. Zakaria. Sebelum Maliaki. Zakaria. Pasal 3. Zakaria pasal 3. Zakaria pasal 3 1. Yuk. Yang udah ketemu kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kemudian ia memperlihatkan kepadaku imam besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan, sedang iblis berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa. Tugas iblis pertama, mendakwa atau menuduh. Itu tugas. Menuduh. Kamu kan begini. Kamu kan begitu. Begini, begitu, begini, begitu. Suka mengungkit-ungkit. Dan ya, kita manusia. Selalu kan ada salah, betul nggak? Atau ada di sini yang nggak pernah bikin salah? Ada nggak? Suci, murni, kudus, tiada celah sedikit pun. Ada? Dosa yang sering kita lakukan, apa? Ya mau sengaja nggak sengaja. Dosa apa yang sudah? Hah? Ngeyel. Terus dosa apa lagi? Dikit-dikit bukan tersinggung. Dikit-dikit tersinggung. Begitu ditegur, nggak terima, tersinggung, marah, emosi.
Kalau sudah emosi, kata-katanya gimana? Kasar. Kemarin saya ditabrak sama motor jalan kaki di pinggir. Tiba-tiba, wah, ditabrak sama motor. Kaget. Saya udah jalan di pinggir, masih bisa ditabrak. Ya, saya lihat yang nabrak saya bawa motor anak kecil, paling umur 12 tahun. Udah punya SIM belum? Bukan, bukan motor. Bonceng. Siapa dibonceng? Ibunya. Ibunya dibonceng. Jadi udah saya ditabrak. Saya kaget. Si ibunya. Wah, itu nyalahin anaknya. Ya, nyalahin anaknya. Si anaknya, oh ya, namanya dimarahin sama ibu-ibu gitu ya. Oh, udah nabrak lagi gitu kan. Oh, pecat anaknya. Terus si ibunya suruh anaknya turun, si ibu yang bawa motor. Nah, anaknya dibonceng. Saya bilang, Bu, bukan cuma anak ibu yang salah karena nabrak saya. Ibu juga ikut salah. Kenapa? Apanya? Laki-laki. Karena ibu mengizinkan anak kecil bawa motor. Ya, salah. Nabrak. Ya, untuk nggak apa-apa lah. Sampai hari ini nggak ada sakit lah. Kaget. Ya. Kaget. Enggak lah. Apa? Oh, jangan ngambil kesempatan dalam kesempatan itu. Ya, jangan mentang-mentang apa gitu ya. Oh, kamu nggak tahu ya, saya pengacara ya. Tak lapor polisi ya. Ah, kasihan juga kan saya nggak apa. Ya, oke. Jadi kita pernah salah, ya pernah salah. Seumur hidup kita ada yang di sini nggak pernah bohong? Nggak, saya nggak pernah bohong, betul? Langsung ketahuan bohong. Ayo makan yuk, ayo makan. Nggak, udah kenyang. Tadi udah makan, baru selesai ngomong, bunyi kruyuk kruyuk kruyuk. Nah, si cacing bilang bohong, bohong, bohong. Ini lapar nih, bunyi kruyuk kruyuk kruyuk. Oke, tugas iblis satu, menuduh. Suka menuduh. Kamu kan pernah ini, kamu kan pernah itu. Dia selalu mengungkit-ungkit. Dia selalu membangkit-bangkitkan dan mengatakan, kamu pernah gini, kamu pernah begitu. Semua kesalahan kita diingatkan kembali oleh dia. Dan dia mau bilang, kamu kan orang berdosa, kamu orang berdosa, kamu orang berdosa. Terus iblis bilang, kita kan sama. Kita kan friend. Jadi sudah itu, yuk sesama teman, tos dulu, kemudian bersama-sama yuk. Bersama-sama yuk, ngapain? Bikin dosa lagi. Ya, selalu begitu. Nuduh lagi, nuduh lagi, nuduh lagi. Padahal kita sudah ditebus dan semua dosa kita sudah dibayar lunas. Amin. Amin. Oke. Yang kedua, Matius 4 ayat 5. Matius 4 ayat 5. Matius 4 ayat 5. Punya siapa itu? Oke, Matius 4 ayat 5. 1, 2, 3. Kemudian iblis membawanya ke kota suci, menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau. Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan
menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ayat 7. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan. Tugas iblis yang kedua adalah mencobai manusia. Dicobai terus, dicobai terus, dites terus, dites terus, dites terus. Nggak habis-habisnya. Kita bilang, iblis, kamu nggak ada capeknya ya? Dia akan bilang, ya, memang tugas saya adalah terus-terus begitu. Jadi jangan pernah berharap si iblis capek sendiri. Ya, nanti kemudian dia akan berhenti mencobai kita. Itu tugasnya. Nggak akan pernah dia capek mencobai kita. Dicoba terus, dicoba terus, dicoba terus, dicoba. Tapi firman Tuhan bilang, pencobaan yang engkau alami tidak melebihi kekuatan. Artinya apa? Kita masih sanggup untuk menghadapi segala pencobaan. Karena Tuhan kasih kita kekuatan lebih dari pencobaan yang datang dari si iblis. Yang ketiga, mari kita buka Matius 13. Matius 13, kita bongkar habis sekarang ya perangkap si iblis. Kita permalukan dia. Matius 13 ayat 39. Yuk, kita baca sama-sama. 2, 3. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah siapa? Iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman. Dan para penuai itu malaikat. Oke, dia menaburkan benih. Benih apa yang dia taburkan? Benih kejahatan. Dia selalu menabur masalah. Menabur masalah. Ingat, Ayub sakit, anak-anaknya mati. Siapa yang bikin? Datang dari mana itu? Datang dari Tuhan? Bukan. Datang dari siapa? Ya. Segala sesuatu yang tidak baik datangnya dari, tapi segala sesuatu yang baik datangnya dari, ya. Jadi iblis itu tugasnya apa? Nyebar masalah. Fitnah masalah bukan? Nggak punya uang masalah. Siapa yang bikin? Siapa yang bikin? Nggak punya uang. Siapa yang bikin? Diri sendiri. Tuh. Kalau orang yang mau kerja, pasti dapat uang. Tapi kalau orang bilang, iya saya mau kerja, tapi kerjanya yang ini nggak mau. Maunya yang ini, yang itu nggak mau. Dia kelaparan. Salah siapa? Orang tidak mau kerja, jangan makan. Ada yang suka ngeluh kan, cari pekerjaan susah, betul? Betul. Tapi tahu perusahaan-perusahaan mengeluh, cari karyawan susah. Kenapa? Karena kalau orang mau cari pekerjaan, mau yang enak. Pekerjaan ringan, pekerjaan gampang, gajinya besar. Ada nggak? Ada. Jadi kalau orang asal mau kerja, mau keringat, pasti ada penghasilan. Pasti ada penghasilan. Tapi kalau orang milih-milih, ya susah sendiri hidup. Tugas iblis adalah menyebar masalah. Dan saya mau kasih tahu Bapak Ibu sekalian, masalah yang paling besar, masalah yang paling berat, yang iblis sebarkan adalah masalah keuangan. Apa? Masalah apa? Keuangan. Siapa di sini yang punya masalah keuangan? Nggak ada. Nggak ada yang ngaku. Nggak ada yang ngaku. Nah,
Lihat, perhatikan. Perhatikan. Banyak orang Kristen karena masalah uang. Baru-baru ini menteri ketangkap gara-gara belum setahun jadi menteri, wakil menteri, ya sudah enak jadi wakil menteri. Tahu-tahu ketangkap di TV, kita lihat di Borgol nangis semua gara-gara. Perhatikan, banyak uang bawa kita kepada dosa. Tidak punya uang juga membawa orang kepada. Jadi hati-hati ya perangkap iblis ini ya. Dia buat kita menjadi banyak uang. Akhirnya apa? Jalan sana, jalan sini, jalan situ. Kemana? Oh lagi main. Kebaktian enggak? Nanti minggu depan lagi masih ada. Kenapa enggak kebaktian? Enggak ada ongkos. Punya banyak uang, pergi kemana-mana. Tinggalkan ibadah. Enggak punya uang, juga enggak ibadah. Itu kalau malas, enggak mau. Panas. Ya, hati-hati. Iblis selalu pakai senjatanya, perangkapnya adalah uang. Kalau nggak punya uang, ya Bapak Ibu sekalian, kalau nggak punya uang, harus ngapain? Satu, kerja. Yang kedua, kalau nggak punya uang, cari Tuhan. Tapi kebanyakan orang justru kalau nggak punya uang, tinggalkan. Kenapa? Kecewa sama Tuhan. Marah sama Tuhan. Kenapa? 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 Sekali lagi, firman Tuhan sampaikan hari ini, dengarkan. Kalau memang kita punya masalah pada keuangan, jangan tinggalkan Tuhan. Jangan marah sama Tuhan. Tapi justru harus semakin dekat sama. Ya, oke, itu yang ketiga. Yang keempat, Markus 4 ayat 15. Ayo. Markus 4 ayat 15. Markus 4 ayat 15. Yuk, kita baca sama-sama. Markus 4 ayat 15. 2, 3. Orang-orang yang di pinggir jalan, tempat firman itu ditaburkan, ialah mereka yang mendengar firman, lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam. Awas, ini bahaya. Bahaya. Apa bahayanya? Pada saat firman ditaburkan, satu, kita tidur. Apa yang terjadi? Ada orang yang ketika ada yang khotbah, dia di jendela, tidur, jatuh. Apa? Mati. Awas. Kalau ibadah, sungguh-sungguh ibadah. Jangan main-main. Hormati kehadiran Tuhan. Boleh ketawa nggak? Boleh. Boleh nggak menertawakan? Itu dua hal yang berbeda. Tertawa dengan menertawa, dua hal yang berbeda. Dan tertawa harus pada waktu dan tempat. Kalau waktunya tidak tepat, tempatnya tidak tepat, orang bilang apa? Miring. Otaknya miring. Apalagi kalau ketawanya sendirian. Wah, awas. Iblis, begitu firman ditaburkan, dia curi firman. Kenapa dia bisa curi? Orang kecopetan, kerasa nggak? Enggak.
Kalau dia tahu dia kecopetan gimana? Terus, ngapain kamu? Oh, masih begitu. Tapi banyak orang yang tidak sadar, makanya bisa kecopetan. Nah, kita harus selalu waspada. Sadar. Firman ditaburkan, dengarkan, terima, pahami, dan laksanakan. Jangan masuk kanan, keluar kiri. Masuk kiri, keluar kanan. Iblis curi. Tugas iblis adalah mencuri firman yang ditaburkan kepada kita. Dan itu membuat kita imannya jadi lemah. Kalau orang punya firman, apapun yang terjadi dalam hidupnya, dia selalu ingat pada firman Tuhan. Firman Tuhan bilang, jangan takut, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Kuat. Setiap ada masalah, kita ingat firman. Immanuel, Allah beserta kita. Kita jadi kuat. Tapi kalau ada masalah, lupa pada firman. Ya, tugas iblis adalah melemahkan iman, menurunkan rohani kita. Rohaninya nggak pernah naik. Naik dikit, turun banyak. Naik dikit, turun banyak. Itu tugas iblis. Tadi satu, nuduh, suka nuduh. Dia kalau di sini suka nuduh-nuduh. Oh, si ini begini, si itu begitu. Itu temannya iblis. Balaknya iblis. Ya. Yang kedua, cobain. Cobain. Sugan bisa kuat. Tapi kenyataannya apa? Jatuh. Suka nabur masalah. Itu troublemaker. Di mana-mana sumber masalah. Bikin masalah. Kalau nggak bikin masalah, badannya gatal-gatal. Ya, dikit-dikit masalah. Dikit-dikit masalah. Apa aja. Orang lagi asik mendengarkan, diajak ngobrol. Orang lagi mendengarkan, dicolek-colek. Masalah terus. Di sini nggak ada. Yang ada di sana-sini. Dan selalu tugas iblis melemahkan iman. Oke. Apa yang harus kita lakukan terhadap iblis? Apa yang kita lakukan? Lawan. Yakobus 4 ayat 7. Lawan. Jangan kabur. Ayo. Kenapa? Iblis kabur. Jangan. Ya. Yakobus 4 ayat 7. Yakobus 4 ayat 7. Yuk, kita baca sama-sama. Yakobus 4 ayat 7. 1, 2, 3. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Maka ia akan lari daripadamu. Jadi jangan dibalik. Kita yang ketakutan, kabur. Ada iblis, jangan. Harusnya dia bilang, kabur. Ada apa? Ada Tuhan. Nah gitu. Ada Vera. Oh, kabur. Kenapa? Dalam Vera ada Roh Kudus. Iblis yang kabur. Bukan kita yang kabur. Saya nggak pernah bosan bilang begitu. Orang yang takut sama masalah berani sama dia. Sekali lagi, orang yang tidak takut pada masalah takut sama dia. Tapi orang yang takut sama masalah berani dan tidak takut sama orang. Bisa dipahami nggak? Kalau saya takut sama masalah belum datang aja saya udah ketakutan. Aduh, nanti kalau begini, nanti kalau begitu. Udah terjadi belum? Belum. Tapi udah ketakutan duluan. Maka masalah akan sering datang kepada orang itu. Masalah akan bilang begini, aku akan sering datang kepada dia. Kenapa? Aku belum datang, dia udah ketakutan. Jadi aku paling suka datang sama dia. Tapi kalau kita berani menghadapi masalah, kita nggak takut hadapi masalah, dan kita berani bilang begini, hai masalah, sini. Masalah bilang apa? Enggak. Saya ke itu aja tuh. Kalau ke kamu enggak. Saya tiap kali datang ke kamu, saya bonyok terus, saya kalah terus. Tapi ke situ, saya belum datang, dia udah terbirit-birit ketakutan. Kita diberi Tuhan
kuasa. Kuasa untuk menginjak si setan. Kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi jangan takut menghadapi masalah yang datangnya dari mana aja. Lawan masalah, lawan si iblis. Maka dia akan kalah, dia akan lari, terpirit. Ya, satu. Lawan. Yang kedua, Efesus 4 ayat 27. Efesus 4 ayat 27. Efesus 4 ayat 27. Ini kita harus lakukan untuk menghadapi si iblis. Efesus 4 ayat 27. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Nah ini dia sayangnya. Kita suka kasih kesempatan kepada iblis. Iblis nggak dikasih kesempatan aja, selalu cari-cari kesempatan. Apalagi dikasih kesempatan, udah disikat sama si iblis. Jadi jangan kasih kesempatan pada iblis. Jangan kasih kesempatan sekecil apapun, sedikit apapun. Jangan buka peluang untuk iblis bisa masuk. Yang kedua, Efesus 6 ayat 11. Ini harus kita lakukan menghadapi si iblis. Jangan kasih kesempatan. Yang kedua, Efesus 6 ayat 11. Yuk, sama-sama kita baca. 2, 3. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Pakai senjata Allah. Apa senjata Allah itu? Firman Tuhan. Nah, bagaimana bisa tahu firman Tuhan? Bagaimana mau dipakai? Kalau baca aja, enggak. Ayo, gimana mau pakai? Bapak Ibu dikasih pistol. Datang penjahat. Tapi nggak pernah tahu bagaimana cara menggunakan pistol. Begitu mau nembak gimana? Nggak bisa. Karena nggak tahu bagaimana caranya. Jangan-jangan nembak diri sendiri. Ayo, pakai kuasa firman Tuhan. Selengkap senjata Allah. Ya, iman dipakai. Bagaimana mau pakai iman? Imannya begitu-gitu terus dari dulu sampai sekarang. Badan bertambah. Dari bayi, anak, remaja, dewasa, tua. Tapi iman nggak bertumbuh-tumbuh. Begitu hadapi si iblis, bonyok. Ada waktunya. Nanti kita bikin KKA, komunitas keluarga Allah. Ya, di sana. Ya. Bagi ibu, mau pilih-pilih. Kalau masalah ini saya mau, masalah itu nggak mau. Mau pilih-pilih? Semua masalah mau datang dari manapun, tetap masalah. Tetap masalah kan? Mau? Nggak mau. Ya. Oke. Gunakan selengkap senjata. Senjata Allah, pakai firman. Karena itu program gereja kita, setiap hari kita baca. Ya, jangan cuma baca, tapi juga hafal. Supaya ketika dibutuhkan, kita hafal. Ya, kita hafal. Oke. Ayat terakhir, Lukas 10 ayat 17. Sana asik ngobrol. Ya. Lukas 10 ayat 17. Lukas 10 ayat 17. Yuk, kita baca bersama-sama. 2, 3. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi
Tuhan sudah perlengkapi kita. Jangan takut lawan si setan. Setan punya kuasa nggak? Punya. Tapi Tuhan lebih luar biasa kuasa. Tuhan adalah maha kuasa. Dan kuasa itu sudah diberikan kepada kita untuk kita lawan si iblis. Si iblis akan lari terlebih. Jadi jangan pernah takut lawan si iblis. Iblis takluk di bawah nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi ketika ada masalah, teriak, berseru, Tuhan Yesus, tolong. Jangan kabur. Kabur dari iblis, kabur juga dari gereja. Mana udah lama gak kebaktian. Aduh, ada masalah. Lagi punya masalah, cari Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Salah. Salah. Cari Tuhan. Berlindung dalam tangan Tuhan. Karena nama Yesus adalah nama yang